Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang mengusut kasus Vina dan semuanya pihak-pihak yang berwajib, mudah-mudahan mendapatkan titik terang dengan yang viral saat ini, bagaimana kronologinya ya. Di sini saya Kak Liv kenapa ikut andil ingin menghimbau semuanya karena bukannya apa, ini dari kisah pribadi saya pengalamannya alhamdulillah Allah ngasih pengalaman banyak banget. Saya juga pernah menangani kasus kesurupan ataupun apa, dan kalau nggak percaya banyak kalian juga bisa tanya di mungkin masih mudah-mudahan nih ya yang melihat tayangan ini yang pernah merasakan waktu lalu saya bantu, Allah sih yang bantu ya lewat perantara saya waktu kasus dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu itu saya nanganin kesurupan di bis antar kota ya, dari Bali. Waktu itu di Banyuwangi kejadiannya, itu ada yang kesurupan. Bisnya itu inisial PH ya, PH. Jadi mungkin supirnya ingat semuanya itu, yang saat itu mungkin ada supir sama ini yang lagi nonton ya, mungkin dikira saya nggak pernah nanganin soal itu, atau waktu saya nanganin dulu jembatan di Bali ya, tol yang tengah lautan itu banyak terjadi yang saya akhirnya dipanggil sama salah satu juga rekan saya yang mengerti hal-hal seperti itu. Alhamdulillah tertangani, Allah yang membantu kami. Apalagi di lautan ya, jinnya sangat luar biasa. Jadi begini, menurut saya ya, kalian selidiki bukan hanya dengan satu sisi yang lainnya juga ya. Untuk hal kesurupan banyak terjadi, memang kesurupan beneran, tapi ada juga saya pernah nanganin ya kesurupan yang pura-pura hanya karena supaya nggak mengikuti pendidikan itu. Saya nggak mau nyebutin ya, takutnya malu di sini ntar. Dia pura-pura kesurupan. Satu hal lagi nih ya, masalah suara. Orang yang kesurupan itu menyerupai suara Vina ataupun apa segala macam. Itu kalau memang kesurupan beneran itu bisa jadi seperti itu ya, mirip. Tapi ada juga kesurupan yang dibuat-buat. Kesurupan yang dibuat-buat itu seperti ini, dia mungkin kok kayak beneran ya, mungkin dia bisa acting karena dia punya kelebihan suara kayak saya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Aku tidak mau pergi sama kamu. Kayak gitu. Atau kesurupan nenek-nenek. Jojoku. Atau kesurupan yang lainnya, dia mungkin punya kelebihan seperti itu. Atau satu hal lagi, mungkin dia kalau memang tidak kesurupan, dia berakting seolah-olah seperti kesurupan, dan ternyata kejadiannya itu sama persis sama yang dialami oleh kasus tersebut. Itu bisa jadi Allahu a'lam bishawab ya, dia ada dalam peristiwa itu atau saksi dalam peristiwa itu, dan mungkin dia merasa bersalah atau merasa walaupun tidak melakukan hal itu, mungkin dia
kepikiran terus, terngiang-ngiang. Dan satu hal lagi, arwah orang yang meninggal itu. Ingat, maaf ya, saya bukan ustazah atau bukan apa, saya mantan preman yang mengajak para preman lainnya, pengamen jalanan, anak-anak yatim piatu, semuanya yang salah jalan, pecandu, semuanya saya bina untuk sama-sama hijrah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan berjiwa kemanusiaan. Saya hanya seorang itu, pembina, bukan ustazah atau yang mengerti agama mendetil. Tapi saya tahu hal ini. Insya Allah orang-orang yang mengerti agama pun setuju dengan saya. Ingat, arwah atau orang yang sudah meninggal itu arwahnya sudah ke alam barzah, gak mungkin gentayangan. Kalaupun ada yang kesurupan atau kalaupun ada orang seolah-olah didatengin atau apa, itu biasanya lewat mimpi bisanya gitu. Kalaupun ada yang ini itu surupan kaitannya arwah Vina, maaf aja ya, saya nggak percaya itu arwah Vina. Itu mungkin jin korin, Allahualam bishawab ya, atau jin-jin yang lainnya yang mungkin pro Allahualam bishawab, karena kehidupan mereka itu mirip-mirip sama ya, enggak jauh beda gitu, maksudnya sama kita gitu loh. Mungkin yang pro untuk membantu atau bagaimana ya, yang seolah-olah seperti Vina gitu loh, menguak tabir ini gitu, menguak kasus ini. Ya Allahualam bishawab, saya tidak tahu, saya bukan Allah. Tapi hal ini ya, kalian akan bisa mengerti apa yang saya maksud. Dan satu hal lagi, buat para maaf yang menzolimi Vina dan Eki, tolong, kalian itu hidup cuma sekali dan di akhirat nanti. Ingat, nyerahin diri deh, nyerahin diri. Kalau kalian memang merasa bersalah dalam hal ini, nyerahin diri. Jadi maaf ya, sekali lagi, kalian hidup untuk akhirat ya. Kalau kalian nyerahin diri, merasa bersalah dengan menebus kesalahan kalian, itu lebih bagus lagi, lebih gentleman lagi gitu ya. Itu pesan saya, jangan deh mempengaruhi suasana gitu. Dan untuk polisi yang salah tangkap ataupun bagaimana ya, itu bukan semua polisi, ingat ya, bukan semua polisi itu jelek. Walaupun jelek itu oknum polisi.